Puji nama Tuhan, Shalom Bapak Ibu Saudara. Mari saudara-saudara kita bersama-sama bangkit berdiri. Kita bisa beri salam kanan kiri kita, katakan engkau adalah orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Mari kita satukan hati di dalam doa. Kita akan mulai ibadah pada pagi hari ini. Kami mengucap syukur Tuhan buat kasih setiamu, buat kebaikanmu yang terus menyertai setiap kehidupan kami. Sungguh kami bersyukur Tuhan bahwa engkau Bapa yang baik ya Tuhan. Dan pada pagi hari ini kami mau datang Tuhan, membawa hati kami, membawa hidup kami untuk memuji menyembahmu ya Tuhan, untuk beribadah kepadamu ya Tuhan. Kami percaya engkau hadir dan melawat setiap kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Saya persilahkan Bapak Ibu Saudara boleh duduk. Kita mau menyembah Tuhan, kita membawa korban syukur kita kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur Tuhan, Kau Bapa yang setia. Haleluya, haleluya. Sungguh kami hidup karena iman ya Tuhan. Iman kami kepadamu ya Tuhan Yesus. Shikarala parala 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 parala. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Mari yang percaya angkat tangan kita, katakan, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Sungguh Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang besar. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan
besar, Engkau Tuhan yang besar, kami percaya. Apapun yang kami hadapi hari-hari ini ya Tuhan, satu hal yang kami percaya, Tuhan yang besar itu ada di dalam setiap kami, memimpin kehidupan kami. Kami tidak takut sebab Engkau beserta kami. Haleluya, haleluya. Oh, Yesus, kami percaya, kami percaya. Sama bangkit berdiri, nyatakan iman percaya kita kepada Tuhan, nyatakan rasa percaya kita kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Apapun yang kami hadapi, kami percaya ya Tuhan, Engkau sedang merancangkan yang terbaik bagi kami ya Tuhan. Perjalanan kami bersama dengan Engkau Tuhan, Engkau yang memberi kekuatan bagi setiap kami. Oh Yesus, Yesus. Oh, haleluya, haleluya. Christ alone, I place my trust and find my glory in the power of the cross. In every victory, let it be said of me, my source of strength, my source of hope. Pengharapanku
Yesus, dalam Yesus. Kami dapat kemuliaan kuasa salib-Mu Tuhan. Oh, kami jadi kemenangan ya Tuhan. Tahun ini Tuhan kami akan bangkit dan jadi pemenang. Haleluya, 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 haleluya. Kami percaya ya Tuhan Yesus bahwa 2023 ini Tuhan, meskipun prediksi memperkatakan bahwa ini adalah tahun yang gelap, tetapi kami percaya ya Tuhan, Engkau Allah yang menerangi setiap kehidupan kami ya Tuhan. Engkau menjadikan kami umat yang lebih dari pemenang melewati sepanjang tahun ini ya Tuhan Yesus. Bukan dengan kekuatan kami, tetapi dengan pertolongan yang daripada-Mu ya Tuhan. Memampukan kami melewati hari-hari kami ya Tuhan. Kau menyediakan kemuliaan demi kemuliaan bagi setiap kami Tuhan. Menjadikan kami umat yang lebih daripada pemenang ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, haleluya. Amin. Haleluya, haleluya. Berikan tepuk tangan kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Kita percaya bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang dahsyat, amin. Dia sanggup membuka jalan di saat tiada jalan. Dia Tuhan yang luar biasa. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Mari dengan penuh percaya kita katakan, ku
selalu percaya Kau Tuhan yang membuka jalan di saat tiada jalan. Firman-Mu berkuasa, Firman-Mu berkuasa mengubah semua keadaan. Sungguh masa depan ada. Ku angkat suara bagi-Mu yang bangkit membebaskanku. Kau bekerja dahsyat di dalamku. Berjalan dalam janji-Mu, ku dapat kuat yang baru. Kau berkuasa dahsyat di dalamku. Mari yang percaya serukan haleluya. Yesus Kau dahsyat. Kami selalu percaya Tuhan. Ku selalu percaya Kau Tuhan yang membuka jalan di saat tiada jalan. Firman-Mu yang berkuasa, Firman-Mu berkuasa mengubah semua keadaan. Sungguh masa depan ada. Mari angkat suara kita. Ku angkat suara bagi-Mu yang bangkit membebaskanku. Kau bekerja dahsyat di dalamku. Berjalan dalam janji-Mu, ku dapat kuat yang baru. Kau berkuasa dahsyat di dalamku. Sungguh Kau dahsyat. Katakan firman-Mu berkuasa. Firman-Mu berkuasa mengubah semua keadaan. Sungguh masa depan ada. Kami percaya Tuhan. Ku angkat suara bagi-Mu yang bangkit membebaskanku. Kau bekerja dahsyat di dalamku. Kami berjalan dalam janji-Mu Tuhan. Dalam janji-Mu, ku dapat kuat yang baru. Kau berkuasa dahsyat di dalamku. Mari yang percaya kita berikan tepuk tangan di atas kepala kita. Engkau sanggup membuka jalan Tuhan. Laut pun Kau belah ya Bapa. Kami percaya Kau dahsyat ya Tuhan. Kau dahsyat bekerja selamanya di dalamku. Oh, Kau dahsyat berkuasa selamanya di dalamku. Kau dahsyat bekerja selamanya di dalamku. Oh, Kau dahsyat berkuasa selamanya di dalamku. Kau dahsyat bekerja selamanya di dalamku. Oh, Kau dahsyat
tangan bagi Tuhan kita. Haleluya. 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 Mari sebelum kita duduk katakan kanan kirimu, Tuhanku dahsyat. Tuhan, senang dapat berjumpa dengan Anda. Saya percaya kita adalah orang yang diberkati Tuhan. Bersama saya Gloria, mari kita ikuti HUG News minggu ini. Ada banyak alasan untuk Ruth undur dari imannya, untuk lemah imannya. Tetapi kita melihat bahwa Ruth menaruh pengharapannya kepada Allah Israel. Alami kuasa dan hadirat Tuhan dalam Morning Call yang diadakan setiap Selasa, Kamis, dan Sabtu jam 6 pagi melalui Zoom. Bagi Anda yang sedang sakit dan membutuhkan dukungan doa, dapat memberikan informasi ke sekretariat dan akan didoakan dalam Morning Call. Dalam rangka ucapan syukur ulang tahun Pentahbisan Gereja ke-13 akan diadakan kul gabungan pada Selasa 31 Januari jam 6:30 malam di gereja. Masing-masing kul dapat membawa snack untuk perjamuan kasih. Terima kekuatan yang baru saat kita memuji dan menyembah Tuhan dalam menara doa yang diadakan setiap Jumat jam 6:30 malam di tempat ini. Dukung dan doakan pelayanan di GPI House of Grace Semarang yang diadakan setiap minggu jam 9 pagi di Hotel Wis. Persembahan dapat dimasukkan di kotak dekat pintu masuk setelah ibadah. Selain itu juga dapat diberikan melalui transfer atau scan barcode berikut. Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Demikian HUG News minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara, tahukah saudara bahwa DNA gereja kita sejak awal didirikan adalah pemulihan Pondok Daud yang bicara mengenai pemulihan pujian dan penyembahan. Oleh karena itu, penyembahan selalu menjadi fokus yang sangat diperhatikan dalam gereja kita. Tuhan Yesus dalam Yohanes 4 ayat 23 mengatakan bahwa penyembah yang benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Dalam ayat itu, kata menyembah diterjemahkan dari bahasa Yunani, proskuneo, yang artinya seperti seekor anjing yang menjilat tangan tuannya. Anjing hanya dapat menjilat tangan tuan yang dikasihi dan dipercayainya. Jika saudara coba mengulurkan tangan kepada seekor anjing yang tidak dikenal, kemungkinan besar respon anjing itu bukan menjilat, tetapi menggigit tangan saudara. Jadi, menyembah tidak terlepas dari kasih dan percaya. Dalam Mazmur 135 ayat 15-18, pemazmur menuliskan mengenai berhala buatan tangan manusia yang mempunyai mulut tetapi tidak dapat berkata-kata, mempunyai mata tetapi tidak dapat melihat, mempunyai telinga tetapi tidak dapat mendengar, juga nafas tidak ada dalam mulut mereka. Statement berikutnya dari pemazmur mungkin mengejutkan bagi kita. Dikatakan bahwa seperti itulah jadinya orang-orang yang membuatnya, semua orang yang percaya kepadanya. Dengan kata lain, seseorang akan menjadi serupa dengan apa yang dia sembah. Orang yang percaya atau mempercayakan diri kepada sesuatu akan menjadi serupa dengan hal itu. Jadi sekarang kita bisa tahu apakah seorang itu benar-benar menyembah Tuhan atau tidak. Bila seseorang yang katanya suka menyembah Tuhan, namun semakin serupa dengan dunia, siapa yang sesungguhnya dia sembah? Jika orang yang menyembah Tuhan semakin hari semakin sombong, mementingkan diri sendiri, bahkan hidupnya sama sekali tidak dalam kekudusan, sebetulnya siapa yang ia sembah? Sepertinya dia bukan menyembah Tuhan, karena karakteristik itu sama sekali tidak mencerminkan karakter Tuhan kita, Yesus Kristus. Tuhan Yesus selama pelayanannya di dunia pernah menegur dua ekspresi penyembahan yang salah. Yang pertama, penyembahan egosentris.
yang fokus kepada diri sendiri. Tuhan Yesus menegur orang Farisi yang melakukan ritual agamawi di depan orang-orang bukan untuk menyenangkan Allah, tetapi supaya dilihat orang dan mendapat pujian. Tindakannya sih menyembah, tetapi tujuannya bukan untuk menyembah Tuhan. Tangannya diangkat seperti sedang menyembah, tetapi sebenarnya dia sedang perform supaya dilihat dan dipuji orang. Yang kedua, penyembah bertopeng. Penyembahannya hanya tampak baik dari luarnya saja. Tipe ini secara lahiriah menyembah, tetapi tidak hidup mengikuti kehendak Allah. Tuhan Yesus mengecam ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi yang kelihatannya bersih di luar, seperti kuburan yang dicat putih di luar, tetapi berisi tulang belulang dan berbagai jenis kotoran di dalamnya. Suka menyembah sih, tetapi dosa jalan terus. Rajin menyembah, tetapi tidak mau hidup kudus. Penyembahannya hanya tindakan lahiriah dan tidak mengenai esensi penyembahan yang sesungguhnya. Saudara, perlu kita ingat, salah satu kriteria penyembah yang benar menurut Tuhan Yesus ialah menyembah di dalam kebenaran atau aletheia yang memiliki arti truth dan juga verity yang berarti kebenaran, kejujuran, ketulusan, dan integritas. Menyembah itu harus jujur, harus tulus, dan harus dinaikkan dari hidup yang berintegritas. Bagaimana caranya supaya kita bisa menyembah dalam standar yang demikian? Maleakhi 3 ayat 1-4 menuliskan, setidaknya ada 2 hal yang harus kita relakan untuk dapat menjadi penyembah yang benar. Yang pertama, relakan diri untuk masuk ke dalam pemurnian Tuhan. Pemurnian adalah sebuah kata yang tidak nyaman. Dimurnikan adalah sebuah proses yang tidak enak. Seperti emas yang ingin memperoleh nilai yang tinggi, pemurnian adalah sebuah hal yang tidak dapat dihindarkan bila kita mau memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Supaya hidup kita diperkenan oleh Tuhan dan supaya penyembahan kita kembali dapat menyenangkan hati Tuhan, kita harus rela untuk selalu dimurnikan. Dan yang kedua, relakan pikiran kita dimurnikan oleh Tuhan, supaya kita dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Relakan hati kita dimurnikan oleh Tuhan, karena dari hati kita lah terpancar kehidupan. Jadi saudara, mari menyembah dengan cara yang benar. Biarlah segala pujian, hormat, dan kemuliaan hanya bagi namanya. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu. Semua bersemangat hari ini, amin. Haleluya. Yuk kita berdiri bersama-sama. Ya, tunjukkan semangatmu hari ini. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Haleluya. Tuhan Yesus baik. Mari kita akan memperkatakan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Kita juga akan memperkatakan visi gereja kita bahwa 2023 adalah tahun untuk bangkit, jadilah pemenang. Amin. Siap dengan semangat? Kita sama-sama. 2023 tahun untuk bangkit, jadilah pemenang. Sekali lagi lebih semangat. 2023 tahun untuk bangkit, jadilah pemenang. Berikan sorak-sorai yang meriah buat Tuhan Yesus. Sama-sama sepakat naikkan doa syafaat pagi hari ini. Terima kasih buat segala berkat anugerah kasih karunia berlimpah sudah kami terima Tuhan. Segala yang baik, yang terbaik daripada Tuhan menjadi bagian hidup kami. Kami sepakat Tuhan pagi hari berdoa untuk para pemimpin rohani kami, Ketua BPP GBI Pendeta Dr. Rubin Adi Abraham, Ketua BPD GBI Jateng DIY Pendeta Gideon Rusli, Ketua Perwil Baradaya Pendeta Ruben Sunarto,
Nah, secara khusus Tuhan berdoa untuk Bapak Ibu Ronai kami Tuhan, Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyotorarjo di Jakarta, Ibu Pendeta Mulyanti Surwarna di Purwokerto, dan kami berdoa sepakat buat Gembala Sidang, Bapak Rohani kami, orang tua orang dengan Bapak Pendeta Timotius Andi Cahyono Tuhan. Terima kasih buat setiap pemimpin rohani yang Tuhan tetapkan ada atas kami. Mereka berjaga-jaga atas jiwa kami Tuhan. Kami sepakat mendukung doa Tuhan. Biarlah pengurapan daripada Tuhan senantiasa memenuhi kehidupan hamba-hambamu. Tuhan senantiasa memperlengkapi hikmat, marifat dengan tanda-tanda ajaib dalam setiap pelayan mereka Tuhan. Biarlah berita Injil kabar baik disampaikan dan kuat dalam setiap pelayan mereka Tuhan. Dan ada banyak jiwa-jiwa dimenangkan bagi nama Yesus. Terima kasih Tuhan, berkati Tuhan apa jadi visi, impian hamba-hambamu jadi kenyataan. Berkati Tuhan juga keluarga hamba-hambamu. Tuhan memberkati segala kebutuhan mereka dicukupkan Tuhan dengan cara ajaib. Engkau Tuhan yang menjadi Jehovah Jireh buat mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati setiap umat Tuhan, jemaat Tuhan yang dipimpin, dikembalakan, berakar, bertumbuh dan berbuah lebat di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami juga sepakat Tuhan berdoa untuk kota kami yang tercinta, kota Wonosobo. Mengucap syukur buat Wonosobo. Kami percaya bukan kebetulan kami tinggal di Wonosobo. Tuhan punya Tuhan punya maksud untuk kota Wonosobo. Kami mendoakan di kota Wonosobo itu kota yang sejahtera, kota yang diberkati Tuhan, kota yang dilawat Tuhan, kota yang penuh kemuliaan Tuhan. Berkati Tuhan, pemerintahan Tuhan, bupati, berserta jajaran pemerintah ada. Diberkati Tuhan, berikan hati yang takut akan Tuhan. Mari Tuhan, berkati Tuhan keamanan kota Wonosobo. Berkati Tuhan ke perekonomian kota Wonosobo. Dalam nama Tuhan Yesus, makmur, sejahtera, diberkati Tuhan. Terima kasih Bapak. Aku juga berdoa buat gereja-gereja yang di Wonosobo Tuhan. Boleh bergandengan tangan bersama-sama Tuhan menjangkau jiwa di Wonosobo untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapak. Aku juga berdoa sepakat buat Indonesia Tuhan, kami cinta Indonesia, kami bangga buat Indonesia Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau menjadikan kami warga negara Indonesia Tuhan. Kami percaya Pak Indonesia bangsa yang besar, bangsa yang makmur, bangsa yang diberkati Tuhan. Kami deklarasikan Tuhan, Indonesia kamu penuh kemuliaan Tuhan, Indonesia sehat, Indonesia diberkati Tuhan. Berkati Tuhan untuk para pemimpin, secara khusus Tuhan untuk Bapak Jokowi sebagai Presiden Tuhan. Dan Bapak Ma'ruf Amin sebagai Wakil Presiden, berikanlah mereka Tuhan, beliau-beliau ini Tuhan, kesehatan, kekuatan daripada Tuhan. Hati yang takut akan Tuhan menyertai mereka Tuhan. Berkati semua jajaran menteri yang ada, pemerintah dari pusat sampai yang terendah, diberkati Tuhan. Tuhan pegang kendali Tuhan, aparat keamanan TNI, Polri Tuhan berkati. Tuhan pegang kendali Tuhan. Terima kasih Bapak. Juga sepakat berdoa untuk tahun 2023 ini Tuhan. Lalu dari tahun politik di mana tahun 2024 ada pemilih Tuhan. Kami percaya Engkau pegang kendali atas semuanya Tuhan. Mari Tuhan, apapun dinamika politik ada, kami perkatakan semuanya berjalan dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami juga sepakat Tuhan berdoa untuk Tuhan tetapkan pemimpin buat bangsa kami. Mari Tuhan tahun depan, mari Tuhan kami percaya Engkau sudah persiapkan satu anakmu, satu pemimpin yang terbaik Tuhan. Pemimpin takut akan Tuhan, pemimpin yang nasionalis, pemimpin yang toleran Tuhan. Dipakai Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan. Membawa bangsa Indonesia semakin maju, semakin besar di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa buat generasi Yeremia. Kami mengucap syukur buat anak-anak muda yang Tuhan sudah bangkitkan untuk kemuliaan Tuhan. Menjangkau jiwa-jiwa bagi nama Tuhan. Di era Pentakosta ketiga, kegerakan anak muda terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih. Kami juga berdoa buat Yerusalem. Shalom Yerusalem, diberkatilah Yerusalem. Bapak, kami bawa persembahan kami, karena kami sudah diberkati Tuhan dan segala yang terbaik. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sebab aku percaya, bukan karena melihat. Mari angkat kedua tangan kita, yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat,
tiada pernah berubah. Haleluya. Kami percaya ya Tuhan Yesus, di sepanjang tahun 2023 ini Tuhan, kebajikan dan kemurahan Tuhan selalu ada dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Kami percaya padamu ya Tuhan Yesus, penyertaan-Mu itu sempurna dalam setiap kehidupan kami di sepanjang tahun 2023 ini. Terima kasih ya Bapa. Kami ucap syukur ya Tuhan, buat pagi hari ini, pagi yang indah, di mana kami boleh ada tempat ini, suatu anugerah yang Tuhan curahkan dalam kehidupan kami. Kami diberi kesehatan dan kekuatan yang baru, yang selalu baru setiap pagi Tuhan Yesus. Terima kasih. Urapi setiap kami semua ya Tuhan Yesus, untuk kami boleh mendengarkan apa yang menjadi isi hati Tuhan. Engkau ya Tuhan yang memimpin pagi hari ini Tuhan. Engkau yang membukakan setiap hati kami ya Tuhan Yesus, supaya kami bisa menerima firman-Mu ya Tuhan, dan hidup kami diubahkan. Urapi hamba-Mu ya Tuhan, dengan pengurapan Tuhan saja yang memampukan hamba-Mu untuk berbicara pada pagi hari ini. Terima kasih ya Bapa. Ini waktu-Mu Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama katakan amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan Yesus yang paling dahsyat. Katakan haleluya. Silakan duduk saudara. Puji nama Tuhan. Shalom saudara. Salam damai sejahtera buat setiap kita semua. Amin. Ya, pagi hari ini saya akan berikan tema sesuai dengan visi tahun 2023 dari gereja kita, yaitu bangkit dan jadilah pemenang. Kita lihat ayatnya di Efesus 5 ayat 14, itulah sebabnya dikatakan, bangunlah hai kamu yang tidur dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Kita barusan selesai mengakhiri 2022. Ya, itu artinya apa? Artinya Tuhan memiliki suatu rencana yang lebih dahsyat lagi, yang lebih baik lagi dalam setiap kehidupan kita di 2023. Amin. Oleh karena itu Tuhan berikan visinya, supaya setiap kita ini menjadi orang-orang yang bangkit dan menjadi pemenang. Nah, sekarang pertanyaannya, pada saat janji Tuhan diberikan pada setiap kita, visi Tuhan diberikan pada setiap kita di tahun 2023 ini, apakah kita ini masih tetap percaya sama Tuhan? Dengan visi Tuhan ini, ya, apakah kita ini masih menaruh harapan kita ini kepada Tuhan? Mengawali tahun 2023 ini, ataukah justru sebaliknya? Karena terlalu banyak hal-hal yang tidak baik terjadi di tahun-tahun sebelumnya, sehingga kita berpikir hal yang tidak baik juga, atau berpikir hal yang negatif. Karena apa? Karena ada masalah yang bertubi-tubi, ya mungkin kita ada dari orang-orang yang sakit tidak kunjung sembuh, ya. Ataukah kita sedang bergumul di dalam usaha pekerjaan yang selalu datang dalam kehidupan kita. Atau kita ini sudah lelah, ya, dan setiap kejadian buruk yang terjadi menghantam setiap kehidupan kita, sehingga kita ini menjadi orang-orang yang tidak punya harapan dan mudah untuk putus asa. Tapi saya mau katakan bahwa di tahun 2023 ini, tema Tuhan bahwa kita ini harus bangkit. Ayo saudara, kita ini harus bangkit. Semua yang dunia alami sama. Ya, kita sudah masuk tahun ketiga dari pandemi. Betul ya? Ini saatnya di tahun 2023 inilah kita menjadi orang-orang yang bangkit dan menjadi pemenang, saudara. Jangan terus kita ini ada di dalam keputusasaan, kita tidak punya harapan. Hanya dengan segala sesuatu yang mungkin yang belum kita lihat hal-hal yang baik daripada Tuhan. Ataukah kita yang selama ini mungkin berharap kepada Tuhan belum kunjung tiba. Apa yang menjadi impian kita untuk Tuhan itu berikan dalam kehidupan kita. Tapi saya mau katakan, bangsa Indonesia aja optimis loh, saudara. Saya kemarin lihat di berita, di Detik Finance, dikatakan bahwa kita ini akan mengalami yang namanya pemilu, betul enggak? Ya, di 2023 ini mempersiapkan yang namanya pemilu. Di berita itu dikatakan bahwa
Bangsa Indonesia ini sangat optimis di tahun ini bersamaan dengan adanya gelaran pemilu 2024, saudara. Yang akan mendorong daya beli masyarakat dan perputaran ekonomi rakyat Indonesia. Sehingga ekonomi semakin menguat. Karena apa? Budget pemilu yang saya baca 110 triliun, saudara. Yang akan digelontorkan untuk pesta demokrasi. Artinya apa? Pada saat uang itu digelontorkan 110 triliun, ekonomi Indonesia ini akan bergerak, saudara. Ini jauh-jauh lebih besar daripada pemilu-pemilu sebelumnya, saudara. Saya melihat berita ini, ini luar biasa. Artinya apa? Perputaran ekonomi Indonesia ini akan bergerak di semua lini, saudara. Di tahun 2023 ini, kalau orang berprediksi bahwa tahun ini tahun yang tidak baik, tahun resesi ekonomi, tahun yang susah, tahun yang apapun, itu hanya sebuah prediksi, saudara, betul enggak? Kalau yang namanya prediksi, apakah sudah pasti terjadi? Belum, saudara. Kalau belum tentu terjadi, kenapa seringkali kita ini yang ikut di dalam berita-berita itu sehingga kita ini menjadi orang yang khawatir dan putus asa? Saya mau katakan orang yang tawar hati, tidak punya kekuatan, saudara. Tidak bisa bangkit, tidak bisa jadi pemenang. Kalau bangsa Indonesia aja optimis, di tahun 2023 ini, kita sebagai manusia rohani, kita yang pengikut Kristus, harusnya kita juga lebih optimis, saudara. Amin. Roh kita ini harus terus bergantung pada Tuhan. Supaya kita ini menjadi orang yang bisa bangkit. Karena dari pikiran-pikiran negatif itulah yang seringkali menghambat setiap orang untuk tidak bisa bangkit. Terpuruk terus menerus. Yang seharusnya sudah masanya kita ini bangkit. Untuk kita ini bisa jadi pemenang. Tertunda-tunda. Karena hanya apa? Pikiran kita yang selalu berpikir hal-hal yang negatif. Yohanes 8 ayat 12 tidak ada di PowerPoint. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak katanya, Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan di dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Tuhan Yesus yang ngomong loh. Setiap kita yang mengikut Kristus, ya, tidak berjalan di dalam kegelapan, melainkan mempunyai terang hidup. Amin. Katakan amin. Ya, jadi saya akan berikan 3 poin pagi hari ini. Bagaimana supaya kita ini bisa bangkit dan menjadi pemenang. Yang pertama, jangan ingat-ingat hal-hal yang dahulu, saudara. Jangan ingat-ingat dari zaman purbakala, saudara. Yesaya 43, 18-19 firman-Nya, janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu. Dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh, belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun, dan sungai-sungai di padang belantara. Ya, surat Yesaya ini ditujukan pada bangsa Israel pada saat itu, yang sedang mengalami masa pembuangan. Di Babel, ya, di mana-mana adanya kesusahan bagi bangsa Israel. Dan ini adalah yang paling parah yang dialami oleh bangsa Israel pada saat itu. Ya, masa-masa di mana mereka ini mengalami penindasan, ya, kesusahan yang besar. Mereka hanya mengingat hal-hal yang pernah Tuhan lakukan. Mukjizat-mukjizat Tuhan lakukan. Tetapi Tuhan bilang apa? Jangan ingat hal-hal yang dahulu. Jangan ingat-ingat hal-hal dari zaman purbakala. Artinya apa? Tuhan punya cara yang baru untuk membuka jalan dalam setiap kehidupan kita. Amin. Tuhan itu spesialisnya membuka jalan dalam kehidupan kita. Yang percaya katakan amin. Ya. Jadi kita tidak perlu lagi istilahnya memikirkan hal-hal yang dahulu. Oh, dulu enak ya, Tuhan tolong gini-gini. Tinggalkan itu semua. Karena itu yang seringkali kita ini akhirnya berjalan di tempat, saudara. Oh, pertolongan Tuhan yang dulu dahsyat ya. Sehingga kita lupa apa yang akan Tuhan kerjakan di depan kita. Amin. Tuhan berikan firman-Nya pada kita pagi hari ini. 2023, Tuhan membuka jalan dalam setiap kehidupan kita. Saya tidak tahu setiap kita ini sedang ada
mentok di dalam hal apa, atau sesuatu yang belum kita temukan, tapi saya mau katakan pagi hari ini bahwa Tuhan spesialis membuka jalan dalam setiap kehidupan kita. Tuhan berjanji hendak membuat sesuatu hal yang baru. Sesuatu hal yang baru itu berarti yang belum pernah Tuhan kerjakan. Tuhan akan kerjakan di tahun ini, saudara. Membuka jalan di padang gurun. Padang gurun kalau kita lihat, itu hanya padang pasir. Tuhan membuat jalan. Di saat tahun kekeringan. Di saat mungkin saat ini mengalami hal-hal yang tidak enak. Tapi Tuhan yang akan buka jalan. Tuhan akan membuat sungai-sungai di padang belantara. Padang belantara, suasana yang tidak enak, yang gersang. Tapi Tuhan membuat sungai. Artinya apa? Berkat Tuhan tercurah dalam setiap kehidupan kita. Sesuatu yang baru. Yang Tuhan kerjakan bukan hal-hal yang biasa. Tetapi hal-hal yang supranatural. Yang ajaib. Dan itu caranya Tuhan. Kalau kita lihat di Alkitab, banyak sekali cara-cara Tuhan yang supranatural, yang ajaib. Selalu baru. Caranya selalu baru. Memakai cara-cara Tuhan yang tidak dimengerti oleh setiap kita saat ini. Tapi saya mau katakan, ya, janji Tuhan dalam setiap kehidupan kita, tahun 2023, Tuhan akan mempromosikan setiap kehidupan kita. Yang percaya katakan amin. Yang mungkin belum pernah kita ketahui saat ini. Tuhan akan lakukan terobosan-terobosan dalam kehidupan kita di tahun 2023 ini. Yang belum kita mengerti. Kita hanya nurut aja. Masuki tahun 2023. Kita harus percaya, oh pasti ada rencana Tuhan, penyertaan Tuhan yang baru lagi di tahun 2023. Berbeda dengan cara di 2022. Oleh karena itu lupakan masa lalu. Tidak usah diingat-ingat lagi. 2022 sudah kita lewati kok. Betul enggak? Yang perlu kita lihat adalah 2023 ini. Ya, jangan sampai kita ini tidak mengerti kehendak Tuhan dan kita hanya istilahnya apa? Mengasihani diri sendiri sehingga si jahat ini tahu. Iblis ini tahu, saudara. Setiap masa lalu kita. Tetapi kita harus tahu juga, iblis tidak tahu masa depan kita. Makanya iblis seringkali memiliki senjata, yaitu apa? Titik lemah kita di masa lalu. Yang membuat kita ini terus dibuat bulan-bulanan dari si iblis. Pada saat kita jatuh, mungkin pada saat kita kecewa, pada saat kita ini mengalami yang namanya sakit hati, hal-hal yang tidak enak menimpa dalam kehidupan kita. Iblis gunakan itu supaya kita tidak bisa bangkit, saudara. Karena ya hanya ditahu oleh iblis, hanya tahu masa lalu kita. Iblis tidak tahu masa depan kita. Oleh karena itu kita jangan tinggal di masa lalu, saudara. Tuhan sedang persiapkan hal-hal yang besar untuk masa depan kita. Sepanjang tahun 2023 kita memang tidak mengerti. Tetapi kita tahu Tuhan yang menyertai setiap kehidupan kita. Beri kemuliaan bagi Tuhan yang paling dahsyat. Mazmur 32 ayat yang ke-8. Aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Aku hendak memberi nasihat, mataku, mata Tuhan, tertuju kepada setiap kita. Apa yang harus kita lakukan di 2023 ini? Miliki kerendahan hati, saudara. Untuk siap dibentuk. Ya, untuk siap mendengarkan firman Tuhan. Tuhan mengajarkan pada setiap kita. Menunjukkan jalan bagi setiap kita. Diperlukan yang namanya kerendahan hati. Bukan karena pengalaman kita punya pikiran, oh dulu caranya seperti ini, enggak, saudara. Buang, jangan ingat-ingat hal-hal yang dahulu. Tuhan sedang melakukan hal-hal yang baru dalam kehidupan kita. Dibutuhkan yang namanya kerendahan hati untuk dipimpin oleh Roh Kudus. Dipimpin oleh Tuhan. Banyak mendengarkan firman Tuhan saat ini. Kita begitu banyaknya saat ini kita bisa berbagai cara untuk mendengarkan firman Tuhan. Lakukan firman Tuhan itu. Ya, 2023 ini pasti lebih baik daripada tahun sebelumnya. Amin. Kalau Tuhan memimpin, sama seperti kalau kita ini lagi berangkat tur, saudara. Ya, kita di sini ada yang pernah pergi tur
dalam negeri maupun luar negeri. Di dalam tour itu pasti ada yang namanya guide, saudara. Betul enggak? Guide yang memimpin kita di dalam tour itu biasanya ada di depan kita atau di belakang kita. Yang memimpin. Di depan, saudara. Kenapa dia ada di depan? Karena guide ini yang ngerti tempat-tempat mana yang harus kita datangi, saudara. Dia yang tahu, kita enggak tahu. Kita belum pernah, betul enggak? Yang pernah siapa? Guide-nya. Oleh karena dibutuhkan apa? Nurut aja, taat aja. Bukan dengan cara pikiran kita. Ya. Miliki kerendahan hati untuk siap dipimpin oleh Tuhan. Tuhan sudah tahu 2023 ini punya rencana dalam setiap kehidupan kita, saudara dan saya. Amin. Karena dia adalah spesialis ahlinya. Membuat jalan dalam setiap kehidupan kita. Katakan amin. Tuhan Yesus ada di depan kita. Oleh karena itu kita tidak perlu takut dan tawar hati, saudara. Yang kedua, supaya kita bisa bangkit dan menjadi pemenang. Mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Orang yang mengalami perjumpaan pribadi, mengalami Tuhan, pasti akan mengalami kehidupan yang baru dalam Tuhan. Masa lalu kita mungkin tidak baik. Masa lalu kita mungkin kacau. Di awal tahun ini, di 2023 ini, ayo kita ini harus mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Supaya kita ini mengalami bersama dengan Tuhan. Dan hidup kita diubahkan 180 derajat. Bukan 360 loh, kalau 360 balik mana ya. Tapi 180 derajat diubahkan kehidupan kita menjadi lebih baik lagi. Harus mengalami yang namanya apa? Perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Yesaya 55 ayat yang ke-6, carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Berseluruhlah kepadanya selama ia dekat. Cari Tuhan. 2023 ini ayo kita ini lebih sungguh-sungguh lagi mencari Tuhan. Amin. Orang yang mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan, hidupnya diubahkan loh sama Tuhan. Saya pun mengalami, saudara. Dari orang yang dulunya mungkin orang yang kacau, orang yang mungkin tidak dalam istilahnya apa ya, orang yang baik atau apapun, tapi apa? Tuhan. Tuhan yang memilih saya dan saudara. Supaya apa? Hidup kita ini diubahkan. Pada saat saya ini mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan, hidup saya diubahkan oleh Tuhan. Ini juga berlaku bagi setiap kita semua. Amin. Alami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Hidup kita dipulihkan dari segala dosa. Mazmur 25 ayat 14, Tuhan bergaul karib dengan orang-orang yang takut akan Dia dan perjanjiannya diberitahukan kepada mereka. Ya. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Tuhan. Bergaul karib artinya apa? Memiliki persekutuan pribadi dengan Tuhan. Memiliki persekutuan pribadi dengan Tuhan, kita akan terbentuk habitnya bersama dengan Tuhan. Kebiasaan yang baik. Yang tadinya kebiasaan tidak baik, berubah memiliki kebiasaan yang baik. Karena apa? Memiliki persekutuan bersama dengan Tuhan. Dan perjanjian Tuhan, rahasia Tuhan, itu diberitahukan kepada setiap kita. Amin. Tahun 2023 adalah tahun yang dahsyat. Lebih dahsyat lagi dari tahun 2022. Saya akan ambil 2 contoh orang di Alkitab. Yang pertama adalah Sakeus. Sakeus kepala pemungut cukai. Sakeus ini singkat cerita dia mengalami kemenangan. Pada saat mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus. Lukas 19 ayat 1-10. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Sakeus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak untuk memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Sakeus, segeralah turun dan sebab hari ini aku akan menumpang di rumahmu. Lalu Sakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa.
Tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seorang akan kukembalikan 4 kali lipat. Kata Yesus kepadanya, hari ini terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Amin. Ya. Nih ya, kita lihat Sakeus adalah kepala pemungut cukai. Ya, pada saat itu Sakeus memang tidak disukai oleh bahkan semua orang Yahudi, saudara. Ya, karena apa? Memeras, memaksa setiap orang untuk membayar pajak pada saat itu. Tidak ada orang yang peduli pada Sakeus. Bahkan tidak ada orang yang berkunjung ke rumah Sakeus. Takut mereka, saudara. Tapi pada saat itu, Sakeus mendengar Yesus melewati kota Yeriko. Ya, dan di situ dikatakan bahwa Sakeus penasaran. Sakeus pengen tahu siapa sih Yesus yang dia dengar melakukan banyak mujizat, kesembuhan di mana-mana. Ternyata Sakeus memiliki orang yang berdosa, memiliki kerinduan juga, penasaran juga kepada Tuhan Yesus. Makanya dia dikatakan bahwa Sakeus berlari mendahului orang banyak memanjat pohon ara. Sempat-sempatnya saudara memanjat pohon ara, saking pengen tahunya siapa Yesus. Dan dari situlah kerinduan Sakeus untuk ingin tahu, Tuhan juga tahu. Saudara. Tuhan juga tahu. Akhirnya apa? Tuhan langsung memilih, menunjuk Sakeus, Sakeus. Turunlah. Ya. Sebab aku akan menumpang di rumahmu. Sakeus sangat bersuka cita. Karena apa? Ada orang yang memilih dirinya. Bahkan mau menginap di rumahnya. Selama ini orang-orang di luar sana Yahudi sangat membenci dia. Makanya dikatakan bahwa ia menumpang di rumah orang berdosa. Siapa yang ngomong? Orang-orang Yahudi pada saat itu. Tetapi apa? Tuhan Yesus memilih ya Sakeus supaya kehidupan Sakeus ini diubahkan. Amin. Sakeus mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Makanya ada yang namanya pertobatan. Hidupnya diubahkan 180 derajat. Yang tadinya Sakeus ini kikir, pelit. Dia membagikan setengah hartanya untuk orang-orang yang miskin. Bahkan peraturan pada saat di Yahudi itu. Bahkan orang-orang yang diperas. Mereka dipaksa dikembalikan 4 kali lipat dari apa yang sudah ditarik. Ini suatu nilai bahwa perjumpaan dengan Tuhan Yesus itu mengubahkan kehidupan seseorang. Saudara. Oleh karena itu setiap kehidupan kita juga mari memiliki kerinduan. Sama seperti Sakeus. Memiliki kerinduan kepada Tuhan. Pada saat Tuhan melihat setiap kita. Tuhan memilih setiap kita. Mata Tuhan tertuju pada setiap kita. Buka hati. Supaya apa? Hidup kita mengalami Tuhan. Mengalami persekutuan dengan Tuhan. Maka hidup kita pun dipulihkan Tuhan. Amin. Amin saudara. Ya, yang kedua, contoh yang kedua. Saya akan sampaikan yaitu apa? Saulus yang dirubah menjadi Paulus. Juga mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. 1 Timotius 1 ayat 12-15. Aku bersyukur pada Dia yang menguatkan aku yaitu Kristus Yesus Tuhan kita. Karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Aku yang tadinya seorang penghujat dan seorang penganiaya dan seorang yang ganas. Saudara. Ya, ini Paulus bilang loh. Tetapi aku telah dikasihaninya. Tuhan mengasihi dia. Tuhan memilih dia. Sama seperti Tuhan memilih setiap kita. Mungkin kejahatan atau hal-hal yang tidak baik di masa lalu. Tuhan tetap memperhatikan setiap kehidupan kita. Karena Tuhan akan memakai setiap kehidupan kita untuk memuliakan nama Tuhan. Amin. Ya, dan semua yang telah kulakukan tanpa pengetahuan. Yaitu di luar imannya. Tidak ngerti selama ini yang dia tahu hanya apa? Doktrin bahwa pengikut Kristus itu harus diajar, harus dibunuh. Malah kasih karunia Tuhan itu telah dikaruniakan dengan limpahnya kepadaku. Dengan iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia ini untuk menyelamatkan siapa? Orang berdosa. Ya.
Dan di antara mereka, akulah yang paling berdosa. Paulus bilang seperti itu, saudara. Paulus mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Hidupnya diubahkan dan bersaksi di depan semua orang pada saat dia pelayanan. Bahwa hidupnya diubahkan oleh Tuhan Yesus. Amin. Yang penghujat Tuhan, pembunuh aja, Tuhan perhatikan. Apalagi kepada setiap kita di tempat ini. Tuhan juga mau ubahkan setiap kehidupan kita. Tuhan ubahkan, pulihkan setiap kehidupan. Pada saat kita ini mengalami pemulihan daripada Tuhan, yang lainnya juga akan ikut dipulihkan. Satu orang dipulihkan di dalam keluarga, seisi rumah pasti dipulihkan. Usaha pekerjaan pasti dipulihkan. Yang selama ini mungkin mengalami yang namanya jalan buntu, Tuhan buka jalan dalam setiap kehidupan kita. Amin. Alami pertobatan Tuhan kepada Tuhan, saudara. Ya. 2 contoh dari kisah kitab. Yang pertama Sakeus, yang kedua adalah Paulus. Poin yang ketiga, yang terakhir, supaya kita bisa bangkit dan menjadi pemenang. Fokus kepada tujuan Allah. Ya. Filipi 3 ayat 13 sampai 14. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku ini telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Ya, ini setelah Paulus mengalami pertobatan. Ya, Paulus mengerti apa yang menjadi tujuan Allah. Yaitu apa? Panggilan surgawi dari Allah. Melayani Tuhan sepenuh waktu. Memberitakan kabar Injil. Memberitakan kebaikan, kabar baik kepada semua orang. Supaya setiap orang juga hidupnya dipulihkan, dimenangkan. Diselamatkan oleh Kristus Yesus. Nah, saya mau katakan bahwa pagi hari ini di poin yang ketiga ini bahwa setiap orang itu harus fokus kepada tujuan Allah. Ya, kalau tadi dikatakan bahwa seorang pelari itu harus fokus dan mengarahkan diri kepada tujuan. Tujuannya yaitu apa? Garis akhir. Keberhasilan dan kemenangan itu terletak pada akhir pertandingan. Bukan pada saat awal dia bertanding, bukan pada saat pertengahan. Tapi pada saat akhir pertandingan. Ya mungkin di awal, ya mereka mengalami awal yang baik. Tetapi banyak orang tidak bisa mengakhiri dengan baik. Karena apa? Tidak fokus. Ya. Di dalam setiap proses yang terjadi, mereka mulai melenceng ke kanan dan ke kiri. Makanya pada saat itu Tuhan berfirman kepada Yosua, dikatakan bahwa kuatkan dan teguhkanlah hatimu dan berhati-hatilah. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan padamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Tuhan sedang membawa Yosua supaya apa? Fokus dulu. Tujuanmu apa? Tanah perjanjian. Membawa bangsa Israel. Orang yang fokus itu memiliki kekuatan dari dalam supaya bisa mencapai tujuan. Orang yang fokus tidak mudah dipengaruhi oleh sekitar kita, saudara. Dia akan tetap lurus, melihat satu titik atau satu tujuan untuk dicapainya, saudara. Makanya kalau setiap kita ini di dalam kita melakukan sesuatu pada saat kita ini fokus kepada tujuan itu, kita memiliki kekuatan untuk mencapainya. Ini yang dimaksud oleh ayat Paulus tadi. Yaitu apa? Panggilan surgawi. Mengarahkan diri kepada sebuah tujuan. Seorang pemenang melihat tujuan, ya, hadiah atau mahkota yang akan diterimanya, ya, bila ia menjadi juara. Jadi kita berlomba, ya, untuk melihat suatu hadiah mahkota yang akan kita capai,
Yang kita lakukan apa? Memulai, yaitu apa? Kita berproses, kita fokus, supaya mencapai tujuan ilahi itu. Di dalam setiap kehidupan kita, apa yang menjadi tujuan ilahi dalam setiap kehidupan kita? Dalam pekerjaan kita mungkin, usaha kita, ya kita berkarir, fokus. Itu juga termasuk dari tujuan Allah. Supaya hidup kita ini menjadi saksinya Tuhan dan nama Tuhan yang dipermuliakan. Amin. Ya. Fokus kepada tujuan Allah, Saudara. Dalam seluruh aspek kehidupan kita. Jangan melenceng ke kanan dan ke kiri. Ya mungkin yang lalu-lalu kita melenceng ke kanan dan ke kiri. Kita sempat pecah fokus kita. Ya, di dalam pekerjaan kita. Tetapi 2023 ini, ayo kita ini fokus kepada tujuan Allah dalam setiap kehidupan kita. Panggilan Allah dalam kehidupan kita ini beda-beda, Saudara. Ayo kita ini fokus kepada tujuan Allah. Amin. Tuhan tidak pernah menjanjikan bahwa kita ini pengikut Kristus akan bebas selalu istilahnya keadaan baik-baik saja, itu enggak. Tetapi Tuhan berjanji untuk selalu menyertai setiap kita. Di sepanjang 2023 ini kita belum tahu apa yang akan terjadi nanti. Tetapi yang perlu kita ingat, bahwa kita ini harus bangkit. Sebab penyertaan Tuhan itu ada dalam kehidupan kita. Dan kita ini harus menjadi orang-orang yang lebih dari pemenang. Di dalam setiap kehidupan kita, jangan lupa juga, kita ini harus selalu mengucap syukur. Hal yang baik maupun yang tidak baik. Selalu mengucap syukur. Pemenang sejati bukan tidak pernah kalah, tetapi belajar di kekalahan untuk meraih kemenangan lebih baik lagi. Amin. Kita mungkin pernah mengalami yang namanya kegagalan. Tapi jangan jadikan kegagalan itu sebagai suatu alasan untuk kita tidak bisa bangkit, Saudara. Tapi jadikan suatu kegagalan itu untuk kita ini belajar. Supaya kita ini bisa menjadi lebih baik lagi. Dan mengalami kemenangan bersama dengan Tuhan. Tahun-tahun yang lalu sebuah pelajaran dalam kehidupan kita. Tahun 2023 ini, ayo kita bangkit lagi. Ya, memperbaiki hal-hal yang kemarin belum baik. Berjalan bersama dengan Tuhan dan kita pasti akan mengalami kemenangan. 3 hal penting tadi. Supaya kita ini bangkit dan menjadi pemenang. Yang pertama, jangan ingat hal-hal yang dahulu. Yang kedua, mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Dan yang ketiga adalah fokus kepada tujuan Allah. Amin buat firman Tuhan. Saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Kita akan nyanyikan lagu pujian yang tadi ya Saudara ya. Pujian yang penuh semangat. Ya, yang akan kita nyanyikan. Kita akan angkat pujian yang tadi kita nyanyikan bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang dahsyat. Amin. Sekali lagi berikan tepuk tangan yang dahsyat bagi Tuhan kita. Kami percaya Kau sanggup membuka jalan Tuhan di saat tiada jalan. Selalu percaya Kau Tuhan yang membuka jalan di saat tiada jalan. Firman-Mu berkuasa mengubah semua keadaan. Sungguh masa depan ada. Angkat suara bagi-Mu yang bangkit membebaskanku. Kau bekerja dahsyat di dalamku. Berjalan dalam janji-Mu, ku dapat kuat yang baru. Kau berkuasa dahsyat di dalamku. Firman-Mu berkuasa Tuhan, mengubah setiap keadaan yang ada. Firman-Mu berkuasa, mengubah semua keadaan. Sungguh masa depan ada. Kami mau bernyanyi bagi-Mu Tuhan. Angkat suara bagi-Mu yang bangkit membebaskanku.
tepuk tangan bagi Tuhan kita. Engkau dahsyat Tuhan Yesus. Mari dengan penuh percaya katakan, Kau dahsyat bekerja selamanya di dalamku. Oh, Kau dahsyat berkuasa selamanya di dalamku. Kau dahsyat berkuasa selamanya di dalamku. Oh, Kau dahsyat berkuasa selamanya di dalamku. Kau dahsyat bekerja selamanya di dalamku. Kau dahsyat berkuasa selamanya di dalamku. Ku angkat suara bagimu yang bangkit membebaskanku. Kau bekerja dahsyat di dalamku. Kami mau berjalan dalam janji-Mu Tuhan. Kami dapat kekuatan yang baru. Kau berkuasa dahsyat di dalamku. Ku angkat suara bagi-Mu yang bangkit membebaskanku. Kau bekerja dahsyat di dalamku. Berjalan dalam janji-Mu, ku dapat kuat yang baru. Kau berkuasa dahsyat di dalamku. Kau berkuasa Tuhan. Kau berkuasa dahsyat di dalamku. Dahsyat di dalamku. Dahsyat di dalamku. Haleluya. Mari kita sama-sama berdoa. Ya Rabashikara labata kara labasyara laba 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 laba. Mari kita buka hati untuk Tuhan. Firman sudah disampaikan. Biarlah firman ini kita mau meresponi bersama-sama, supaya setiap kehidupan kita ini diubahkan oleh Tuhan semakin baik lagi. 2023, janji Tuhan, ayo kita menjadi orang yang bangkit dan menjadi pemenang. Jadilah pemenang. Ada kekuatan dari Tuhan yang diberikan kepada setiap kita untuk kita bisa berjalan sepanjang tahun 2023 ini dengan kekuatan Tuhan. Jangan ingat-ingat hal-hal yang dahulu. Biarlah yang lalu itu boleh berlalu. Sesungguhnya yang baru itu sudah datang dalam setiap kehidupan kita, saudara. Kehidupan kita tidak menjadi sama lagi, tetapi biarlah hidup kita ini semakin mengerti, semakin tajam mengerti kehendak Tuhan. Dan kita boleh mengalami perjumpaan pribadi bersama dengan Tuhan, supaya kehidupan kita ini diubahkan, hidup kita ini dimenangkan, supaya kita ini bisa fokus kepada tujuan Allah dalam kehidupan kita. Hidup kita diperbaharui, kehidupan kita menjadi tidak sama lagi. Bangkit dan jadilah pemenang di dalam nama Tuhan Yesus. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Mari kita sembah Tuhan. Sembah Tuhan. Sembah Tuhan. Katakan kepada Tuhan apa yang kau sampaikan kepada Tuhan. Sepanjang tahun 2023 ini, saudara, berdoa. Mari berdoa pada Tuhan. Hidup kita dipulihkan, hidup kita bangkit
mendengarkan doa setiap kita, saudara. Dan Tuhan rindu untuk mengubahkan setiap kehidupan kita. Engkau melihat Tuhan, jemaat di tempat ini Tuhan, berdoa menaikkan doa kepadamu Tuhan Yesus. Mata Tuhan tertuju kepada setiap mereka ya Tuhan Yesus, yang berpengharapan kepada Engkau Tuhan sepanjang tahun 2023 ini ya Tuhan Yesus. Tuhan akan buka jalan ke setiap kehidupan kami ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Haleluya, haleluya. Syukurlah Bapak. Mari jemaat Tuhan terus arahkan hati pikiran kita pada Tuhan Yesus. Kita percaya tahun 2023 ini adalah tahun untuk bangkit. Jadilah pemenang. Hamba berdoa Tuhan buat setiap umat-Mu yang hadir pagi hari ini. Umat yang sungguh-sungguh mencari Engkau Tuhan, biar tahun ini setiap umat Tuhan di tempat ini mengalami kebangkitan. Yang lemah dikuatkan kembali, yang letih lesu berbeban berat diberikan kekuatan yang baru. Bangkit dan jadi pemenang, bangkit dan jadi pemenang. Dan kami akan melihat hal-hal yang luar biasa di tahun ini. Tuhan nyatakan bagi gereja-Mu di tempat ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih buat kebenaran firman-Mu pagi hari ini. Roh Kudus, Engkau terus berbicara dalam kehidupan umat-Mu ya Bapa. Nyatakan terus isi hati-Mu Tuhan. Sungguh-sungguh hal-hal yang baru Tuhan nyatakan bagi umat-Mu. Berkati hamba-Mu Bapak Nathanael yang telah Tuhan pakai untuk menyampaikan firman-Mu pagi hari ini. Biarlah kasih Tuhan melimpah dalam kehidupan hamba-Mu ini. Pengurapan, kekuatan Tuhan terus nyatakan untuk hamba-Mu melayani Engkau lebih lagi dalam seluruh apa yang Tuhan percayakan, dalam usaha pekerjaannya, dalam keluarganya, diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa buat pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari buat yang dikasih Tuhan, sebelum tinggalkan tempat ini, angkat tangan dan hati kita pandang kepada Dia, kepada Tuhan Yesus, Allah yang perkasa, Allah yang tidak pernah meninggalkan kita, Allah yang setia, Allah yang menjanjikan kemenangan dalam kehidupan kita. Saat ini Engkau yang sungguh-sungguh datang beribadah dengan hati yang sungguh-sungguh mencari Tuhan, Engkau yang mendengarkan firman-Nya dan berjanji dalam hati untuk melakukannya, maka janjinya Engkau akan semakin naik dan bukan turun. Tuhan akan mengangkat Engkau menjadi kepala dan bukan ekor. Saat ini pulanglah dengan bawa damai sejahtera dari Bapa di surga, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang indah dan manis bersama Roh Kudus menyertai hidup mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di angkasa, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya dan terima berkat Tuhan sama-sama katakan amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus berkati.